Ya, selamat siang Pak Yungki. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak Yungki? Luar biasa baik. Ah, Bu iya. Ervin bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Pak Yungki, saya dengar bentar lagi Pak Yungki akan masuk ke dalam kelas membawa materi atau membawa pembelajaran yang berbeda. Kira-kira hal-hal menarik apa yang akan Pak Yungki terapkan di dalam kelas? Ya, baik Bu, terima kasih. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya proses belajar mengajar itu memang harus semenarik mungkin ya Bu ya, karena itu menarik minat anak-anak untuk belajar dan pada akhirnya tujuan pembelajaran kita dapat kita capai. Nah, dalam pembelajaran kali ini nantinya saya akan menerapkan cara atau metode yang saya anggap mampu untuk dapat direalisasikan atau diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teknik stop. Begini ya. Stop, nanti anak-anak dibawa untuk semacam relaksasi. Jadi anak-anak itu kita bimbing agar mereka dapat konsentrasi dan pastinya pikiran mereka dapat terpusat dan fokus dalam pembelajaran. Nanti anak-anak kita akan putarkan semacam musik gitu kan Bu ya, musik yang dapat menenangkan jiwa mereka dan mereka pada akhirnya kita bawa untuk dapat konsentrasi dan mereka dapat menyadari bahwa mereka itu memang berada dalam kelas dan mereka harus belajar gitu kan, terus belajar dan pada akhirnya ya tujuan dari pembelajaran kita dapat kita capai. Oke. Seberapa yakinkah Pak Yungki ini akan menerapkan teknik stop? Seberapa persen keberhasilan atau seberapa persen fokus mereka kalau dari angka 1 sampai 10 tuh kira-kira akan berada di skala berapa? Kalau bisa diperkirakan sekitar 80% sampai 90%, karena saya lihat peserta didik saya itu ya Bu ya, kalau seandainya belajar mereka itu suka memang hal baru Bu ya kan, hal baru, tidak monoton metode ceramah. Jadi kalau sudah seperti itu sepertinya semangat belajar dapat mereka tumbuhkan gitu ya. Kita yang menumbuhkan, merangsang gitu dengan melakukan teknik ini. Gitu. Bapak nanti mau ngajar di kelas berapa nanti? Saya akan mengajar di kelas 8A. Oh, di kelas 8 apa ya? Okay. Dengan materi ya tentunya KD 3.4 kedatangan bangsa barat. Ya, kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat sampai pada kondisi masyarakat Indonesia pada saat bangsa barat itu datang ke wilayah Indonesia. Bapak tadi berkata bahwa anak-anak itu suka sesuatu atau pembelajaran yang menarik. Nah, menurut Bapak pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa kira-kira? Ya, pembelajaran menarik itu kalau menurut saya itu terpusat pada peserta didik Bu. Jadi kalau hanya mendengar kita berbicara seperti teknik ceramah itu anak-anak cepat jenuh dan bosan. Nah, maka dari itu mereka lebih banyak kita libatkan dalam proses pembelajaran. Nantinya kita juga akan tentunya membagikan kelompok dan anak itu juga nanti akan belajar dengan temannya. Jadi ada semacam kolaborasi dan mereka dapat berkoordinasi dengan satu yang lain antar kawan gitu kan, bertukar pikiran. Nanti juga kita akan bantu mereka gitu kan, kita sebagai mediator dalam proses pembelajarannya nanti tentunya. Nah, dengan mereka melakukan proses pembelajaran dengan mulai dari mengidentifikasi sendiri masalahnya, kemudian mereka juga bisa memecahkan masalah dan pada akhirnya mereka dapat memberikan kesimpulan terhadap proses pembelajaran yang mereka lakukan pada saat itu. Iya, oke. Menurut Pak Yungki kan pembelajaran dengan metode ceramah itu kan membosankan. Nah, tentunya Pak Yungki akan menghadirkan media-media atau alat-alat bantu apa gitu yang mungkin bisa membantu mereka untuk memahami, karena anak-anak kan gaya belajarnya kan masing-masing Pak ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah, bagaimana Bapak mengantisipasi ketiga hal tersebut mengenai gaya-gaya belajar masing-masing siswa? Karena kita guru, jadi kita tahu ya Bu ya, tentunya kalau anak-anak ini kita bawa belajar dengan menggunakan media, anak-anak pasti lebih senang gitu ya, karena ada hal baru yang dia rasakan. Dalam
pembelajaran nanti saya menggunakan media berupa video pembelajaran Bu, yang tentunya saya buat sendiri. Ya, saya buat sendiri. Nanti anak-anak saya berikan media video pembelajaran itu, dan anak-anak saya minta untuk menyimak dan kemudian mereka mengidentifikasi sendiri masalah apa yang mereka nanti akan pecahkan dalam materi tersebut, dalam pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang juga saya sudah katakan di awal, tentunya anak-anak kita rangsang dulu, ya kan? Dalam bentuk mungkin nanti kita ada seperti apa ya? Tadi anak-anak kita minta untuk dapat memusatkan perhatian mereka dengan memutarkan lagu-lagu tadi ya, yang biar mereka bisa rileks, kemudian Relaxing musik. ya relax musik yang saya jelaskan di awal, gitu kan. Jadi anak-anak itu ya intinya kalau namanya peserta didik itu harus konsentrasi, kemudian mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Tentunya kita bicarakan di awal gitu kan, apa yang mereka lakukan. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik saya rasa. Bapak bilang tadi Bapak akan menggunakan media video Pak ya, Ya. yang Bapak rancang sendiri kayak gitu. Betul. Di internet kan kita tahu banyak Pak ya, media-media kan banyak sekali gitu kan. Kenapa Bapak memilih untuk merancang media pembelajaran sendiri daripada mengambil dari sumber-sumber lain? Iya. Memang banyak Bu video pembelajaran, contohnya di YouTube kan. Hanya karena itu kan orang lain yang berbicara. Nah, kalau video pembelajaran nanti kan memang saya langsung yang berbicara. Jadi biar anak itu lebih lebih mengenal dengan kita gitu kan, dengan gurunya gitu. Biar lebih dekat, dan tentunya peserta didik kan lebih kenal dengan kita. Jadi sedapat mungkin memang harus kita buat video pembelajaran itu yang memang kita yang buat. Suaranya suara kita gitu kan. Jadi anak-anak lebih biar bisa lebih dekat saja lah gitu kan. Ya. Oke. Pak Yungki tadi mengatakan bahwa media pembelajaran atau hal-hal yang dilakukan di kelas itu agar membuat guru dan siswa lebih dekat. Kalau misalnya dekat itu interaksinya lebih mudah dan kita mudah menasihati dan juga memberikan materi Pak ya. Betul. Nah, seberapa dekatkah Bapak dengan anak-anaknya? Saya rasa kalau bicara masalah dekat atau tidak ya sangat dekat. Iya. Karena itu peserta didik kita, ya kita harus dekat dengan peserta didik gitu kan. Jadi Bapak mengenali mereka Pak ya. Pastinya satu-satu harus kita kenal peserta didik kita nih, karakternya, apa yang dia gemari, ya kan, sifatnya gitu kan. Karena mereka kan banyak ragam satu dengan lain, berbeda-beda. Bagaimana caranya kita memusatkan atau menyatukan mereka gitu kan, agar itu tadi apa yang kita inginkan tercapai dalam pembelajaran. Oke. Menarik sekali. Kalau di dalam kelas itu kan tentunya siswa itu macam-macam Pak ya. Ada yang kalau yang nurut sih mudah Ya. kita mengarahkan. Tapi di dalam suatu kelas itu kalau saya temui itu ada ya 1, 2, 3 atau beberapa yang mungkin agak sedikit susah diarahkan, ada perlu perhatian yang lebih kayak gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bapak mengaturnya untuk hal-hal yang seperti itu? Tentunya mereka tidak kita tinggalkan saja kan Pak? Ya, sebenarnya mudah saja Bu kalau kita, menurut saya ya, kuncinya kalau seandainya ada anak mungkin yang agak susah, dalam tanda kutip agak susah kita atur, sebenarnya lebih gampang saja Bu. Mungkin kita bisa menegur mereka gitu kan. Saya rasa kalau menegur dengan cara apapun tentunya ya itu demi kebaikan mereka. Tapi ingat satu hal, ketika kita menegur mereka ataupun kita memarahi mereka, satu hal yang harus saya ingat, kita harus rangkul kembali gitu kan. Jadi jangan biarkan maaf, mungkin kita ada sedikit emosi dan anak-anak itu memang susah diatur, ya bagaimana caranya kalau emang kita marah dengan dia, kita harus rangkul dia kembali. Tidak dibiarkan gitu saja marah kemudian kita tinggalkan sudah selesai, tidak. Kita harus pandai-pandai mengambil hatinya kembali. Sebenarnya itu saja kuncinya sih. Ya. Mengenai masalah manajemen emosi Pak ya. Nah, kita kan sebagai guru tentunya manusia biasa, terkadang kita menghadapi murid dengan tingkah laku yang macam-macam, dan kita juga mempunyai problematika sendiri di rumah, di keluarga kita. Nah, itu bagaimana Bapak manage emosi Bapak agar bisa terkontrol dengan baik? Ya, memang kita harus menyadari Bu ya, karena kita ini guru, tentunya kita harus berpegang pada keprofesionalan kita gitu sebagai guru. Saya rasa Bu Ervin juga sudah sertifikasi.
tentunya sudah menjadi guru profesional. Saya juga begitu. Dalam proses itu tentunya kita dididik bagaimana cara mengendalikan emosi, kemudian bagaimana memanajemen banyak hal, mulai dari pembelajaran, kemudian apapun itu kita sudah pelajari. Nah, tentunya kita juga ingat, kita ini berusaha untuk mendoktrin dalam diri kita itu bahwa kita ini bukan sembarang pekerja, ya kan? Kita bukan sembarang pekerja. Jadi kita itu bekerja yang memang dengan setulus hati, harus profesional, meninggalkan hal-hal yang memang tidak ada pengaruhnya dengan pekerjaan kita. Kalau kita bekerja ya fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan kita bawa-bawa permasalahan kita pribadi dalam pekerjaan, itu akan kacau. Intinya satu, jadilah pekerja yang bukan sembarang pekerja. Jadilah orang yang bukan sembarang pekerja. Saya yakin bahwa kalau kita sudah punya mindset seperti itu, pekerjaan kita pasti akan berjalan dengan baik, gitu kan. Apapun yang kita harapkan itu bisa kita capai, dapat kita dapat kita realisasikan, dan akhirnya kita juga menjadi kepuasan kan. Kemudian yang kedua, selain bukan sembarang pekerja, kita juga harus mencintai pekerjaan. Kan begitu ya Bu ya. Kita harus mencintai pekerjaan kita, bahwa inilah kita, dan kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang guru digaji oleh pemerintah. Kalau seandainya kita sudah bosan, kita ingat gajian, ya kan? Kalau ingat gajian, kita semakin semangat tentunya ya. Iya, benar sekali. Wah, nampaknya menarik sekali nih Pak ya. Saya nggak sabar lagi untuk masuk ke kelas Bapak di minggu depan Pak ya. Mudah-mudahan Minggu depan. sehat. Ya mudah-mudahan nanti kita ini, dan saya penasaran sekali, saya ingin masuk ke kelas Bapak dan melihat hal-hal baru yang akan Bapak terapkan dan melihat perubahan yang terjadi di kelas Bapak. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.